Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Yuk kita ingat kembali. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Jadi, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan perpindahan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana prasarana, perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Ayo kita bahas bersama. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi keruangan umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk seperti perkotaan akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi
ke ruangan. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi akan menyebabkan perubahan terhadap sosial budaya penduduk. Apalagi adanya kemudahan aliran informasi dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya, di mana setiap orang memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya, budaya luar yang masuk ke Indonesia akan mempengaruhi masyarakat Indonesia, misalnya cara berpakaian dan gaya hidup. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk pendatang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif sama, misalnya sebagian besar daerah A penduduknya suku Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam suku. Bagaimana sikap kita terhadap perubahan tersebut? Perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang tidak dapat kita hindari, namun dampak negatifnya dapat kita cegah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan. Pertama, bijak menggunakan lahan. Alih fungsi lahan hendaknya memperhatikan aspek lestari. 2. Memanfaatkan dan menjaga fasilitas umum dengan baik. 3. Menjaga keberagaman etnik dan budaya bangsa serta hidup rukun dengan sesama. 4. Membuka diri terhadap perubahan dan menjauhi perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.